karena jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang terlewat ketika nanti antum bertalaki. Ya. Apalagi nanti kalau sudah mengajarkan kepada para santri atau minimal kepada keluarga sendiri. Baik, kita masuk ke bab yang paling tentunya yang akan paling pertama dibahas, yaitu al-isti'adah atau minta pertolongan. Atau dalam bab lainnya biasanya disebut dengan bab ta'awud. Apa itu ya? Ya, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya, sebagaimana yang sering kita lafalkan ketika kita membaca Al-Quran. Kita tidak berbicara lafalnya karena lafalnya ada beberapa, ya ada beberapa, tapi kita tidak berbicara itu, kita berbicara hukumnya. Ya. Tidak ada khilaf di sini ya, bainal qura'i fi itsbatil isti'adati fi bidayatil qira'ah. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi semua a'immatul qira' mengatakan bahwa isti'adah ini ya isbat itu apa? Ditetapkan atau ada. Ya, kalau basmalah kita kemarin belajar bahwa ada yang mengatakan basmalah itu dibaca atau bagian daripada Al-Fatihah, ada yang tidak. Kalau ini semuanya mengatakan ada. Ya, ta'awuznya dibaca di awal sebelum baca Al-Quran. Ya, hanya saja nanti ya perbedaannya ada di jahar atau ikhfa atau disamarkan. Intinya isti'adah ini semua ulama mengatakan ya dibaca. Ya, seperti itu. Gampang ya isti'adah. Kita basmalah baina suratain. Ya, basmalah baina suratain. Cara membaca basmalah antara dua surat. Membaca basmalah di antara dua surat ini ada empat cara bacanya. Ya, ada empat cara bacanya. Adapun Imam Syu'bah di sini sama dengan Imam Hafiz ya, ketika membaca al-basmalah baina suratain. Kita akan bahas sedikit sebelum kita masuk ya bagaimana cara membaca basmalah baina suratain. Ntar saya akan tampilkan sesuatu. Ntar ya. Ada yang mau mempraktekkan? Bantu saya jadi kori, Ikhwan. Ana Ustaz. Ya, boleh. Sebentar ya. Stop share dulu. Saya ke WA dulu. Ntar. Nanti antum yang mau gambarnya ya bisa minta ke admin ya. Yang mau gambar yang Ana share ini. Gimana sih cara membaca al-basmalah baina suratain? Oke, ya nanti antum bisa minta ke adminnya. Al-basmalah baina suratain. Ya, oke. Jelas gambarnya? Sangat jelas ya. Jelas Ustaz. Silakan Ustaz Abdul Hai. Ya, jadi bisa nanti dipraktekkan ya. Baik. Di sini maksud saya apa? Maksud yang penulis tuliskan di sini adalah al-basmalah baina suratain ini ada empat wajah. Tiga wajahnya jaizah diperbolehkan. Satunya di mamnu' atau tidak perboleh atau tidak boleh dibaca. Adapun yang mamnu, misalkan di sini ada yang pernah belajar Salsabil Syafi'i, ada yang pernah belajar? Belum ya? Nah, ini mamnu ya. Mamnu itu dilarang. Nanti akan Anda jelaskan alasannya. Kita langsung yang pertama, kotok. Kotok ini apa artinya? Di wakaf. Jadi misalkan eh, Al-Fatihah kan kita berbicara Al-Fatihah misalkan. Atau surah yang lainnya. Artinya misalkan antum sudah selesai membaca satu surat. Antum sudah selesai membaca surat, mau masuk ke surat lainnya. Jadi di antara surat itu kan ada basmalah. Bagaimana cara menyambungnya? Seperti itu. Ya, bagaimana cara menyambung? Yang pertama di kotok artinya di wakof dan wakof. Ya.
Misalkan kita juz 30 aja ya, biar mudah ya. Biar pendek-pendek. Antum juga, apa namanya, bisa mempraktekkan nanti. Misalkan kita di surah Al-Falaq ke surah An-Nas, Ustaz Abdul Hai. Nah, Ustaz. Surah Al-Falaq ke surah An-Nas, ya di situ kan langsung ke ayat wa min syarri hasidin idza hasada bismillah itu ya. Nah, Nah, Ustaz. jadi pertama di wakaf-wakaf. Maka ketika kita membaca akhir surah di wakaf wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ida hasad di apa di waqaf, basmalahnya di waqaf, lalu membaca awal surat pertama. Gitu ya. Jadi akhir surat di waqaf, awal surat di waqaf. Ya, coba dipraktekkan Ustaz Abdul Hai. Yang pertama ya, Ustaz ya. Ya. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Oke, ini gampang. Yang kedua, akhir surah ke basmalah di waqaf, jadi ida hasad bismillah ya sampai selesai, lalu bismillahnya ke awal surat itu digabung. Ya, digabung bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Coba Ustaz Abdullah yang kedua. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Ya, seperti itu mudah ya. Lalu selanjutnya semuanya diwasal. Ya, ida hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Coba Ustaz Abdullah. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Ah, tapi ya sebelum mana mulai lagi, sudah direkam belum ya? Lupa nih. Sudah, Sudah, Ustaz. Ustaz. Oh, sudah ya. Alhamdulillah. Baik. Tiga wajah yang diperbolehkan. Ya, tiga wajah yang diperbolehkan. Wajah keempat ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena misalkan seperti ini ya. Misalkan ini nggak jangan dipraktekkan ya. Hanya dipahami saja. Jadi misalkan yang nggak diperbolehkan itu kan kita baca akhir surat. Misalkan akhir surah Al-Falaq menuju Al-Basmalah ini kita gabung. Jadi wa min syarri hasin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Baru awal surat An-Nas kita baca sendiri atau di wakaf. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini alasan daripada a'immatul qura, ulama-ulama tajwid yang mengatakan bahwa takutnya al-basmalah ini dianggap menjadi surat atau menjadi bagian daripada surat sebelumnya. Karena diwasal ya qul a'udzu wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim misalkan kan. Jadi seakan-akan basmalah itu merupakan akhir daripada satu surat. Makanya dia tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Coba satu orang lagi siapa yang mempraktekkan langsung di semuanya dipraktekkan tiga wajah. Setelah itu nanti kita lanjut. Boleh, Ustaz. Boleh, boleh. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Langsung wajah keduanya.
Saya suaranya nggak ada. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Lalu yang ومن ketiga. شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Ulangi Ustaz, wa min syarri hasidin. إذا Yang حسد. terakhir. Hasada. Ya. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Barakallahu fikum ya, insya Allah mudah ya. Nanti kalau misalkan antum mau mengajarkan ini tidak ada di PDF-nya. Ini anak sendiri yang mencari. Jadi nanti misalkan antum membutuhkan, minta aja ke admin. Seperti itu ya. Setidak Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi. Baik ya, kita sambung lagi. Ustadz, nanti misalkan kita talaki, yang mana yang dipraktekkan? Ya, pilih salah satunya saja. Ya, pilih. Kenapa demikian? Karena nanti ada hukum-hukum yang sifatnya jaizah. Ada hukum-hukum yang sifatnya wajib. Ya, karena itu jaiz, maka antum bisa memilih salah satunya saja. Misalkan antum wakaf, ya di wakaf saja. Selanjutnya Imam Syu'bah ya membaca dengan 4 harokat. Ya, jadi ada tiga macam cara membaca mat-mat ini ya. Ada yang namanya qasr, qasr itu 2 harokat. Ada yang tawasud, ya. Di sini kan tawasud. Tawasud itu pertengahan 4 harokat. Ada yang isba', isba' itu 6 harokat. Ya, di sini Imam Syu'bah membaca mat mutasilnya ya, dengan 4 harokat. Ya, sedangkan munfasil dan masilah kubronya sama seperti Imam Hafs. Ya. Beliau baca dengan sama seperti dengan Imam Hafs dan bibakil mudud ya. Semua mat-mat yang lainnya sama. Mat alif sukun dan lain sebagainya itu sama dengan Imam Hafs. Insya Allah ini seperti yang biasa kita pelajari juga masih mudah. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, di sini sudah mulai ada perbedaan yang sangat signifikan. Di mana Imam Syu'bah, ya, Qiraat Syu'bah ini dalam sakta, ya, dalam sakta ini di mana sakta ini ada beberapa hukumnya. Ya. Ada yang sakta wajibah. Ya, jadi sakta wajibah ini apa? Sakta yang wajib sakta di situ. Ada yang jaizah. Nanti kita bahas ya. Di mana saja yang disebut dengan sakta wajib, sakta jaiz. Kalau kita biasanya baca dengan riwayat Hafs, ya, riwayat Hafs di surah Al-Kahfi ada saktanya ya, iwaja qayyima itu ya di ayat pertama. Lalu di surah Yasin mim marqadina haja sakta juga. Lalu di surah Al-Qiyamah man roq itu ya. Lalu di surah Al-Mutaffifin kalla bal rona. Nah, walaupun mereka satu guru ya, jadi Hafiz dan Syu'bah kan satu guru. Ya, Hafiz Syu'bah satu guru. Anehnya, Ana bilang aneh aja ya. Ana mewakili keresahan hati para pemula. Satu guru kok beda bacaan Ustadz. Jadi Hafiz dan Syu'bah itu kan perawinya dari Imam Asim. Jadi gurunya Imam Asim, ya santrinya Hafiz dan Syu'bah. Kenapa bisa satu guru, Ustaz? Kenapa satu guru bisa berbeda, Ustaz? Nanti kita belajar lagi ya. Nanti kita pelajari. Tapi di sini kita fokus bacaannya dulu aja. Walaupun mereka satu guru, tapi mereka berbeda. Di mana di Hafiz ini diwajibkan, tapi di Syu'bah, nah ini tidak disakta atau tidak. Jangankan wajib, ya, sakta saja tidak. Jadi kita fokus belajar bacanya dulu, baru nanti kita bisa sharing-sharing di akhir deh. Kenapa mereka berbeda dan lain sebagainya. Oke, kita praktek satu orang. Siapa yang mau praktek?
Jangan malu. Biar Ana nanti Ustaz. talaki. Ya. Yang ikhwan yang lainnya jangan malu ya. Biar nanti antum ketika talaki terbiasa. Ya. Ya, nggak apa. Yang pertama kita tadi baca bahwa di sakta ya, Hafiz di sakta. Syu'bah bagaimana cara bacanya? Dia di mana dia apa namanya idroj atau diwasolkan. Ya. Antum lihat di sini, ini kurang jelas ya. Iwajan ya, iwajan koyima. Maka tanwin ketemu sama kof hukumnya apa? Hukumnya apa? Tanwin ketemu sama kof? Ikhfa. Ikhfa. Ya hukumnya ikhfa. Coba dipraktekkan dari walam yaj'allahu saja. Walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti ya Ustaz ya? Ikhfa, ikhfa. Oh, Diwasal syu'bah. nah Ustaz. Walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Nah, seperti itu ya. Jadi dia diwasal. Kalau diwasalkan, jadi hukumnya tanwin ketemu dengan qaf. Ikhfa. Al-ikhfa'u indal wasli. Jadi dia dibaca samar-samar ketika diwasolkan. Misalkan Anda minta tolong baca, baca. Anda minta tolong gitu. Biar nanti antum ketika talaki, ya pas. Jangan ragu-ragu. Nah, ini bagaimana misalkan diwasolkan ya? Mim marqodina, ya diwasolkan ya jadi dua harokat menjadi mat tobi biasa. Ya, kalau biasanya kan kalau hafaz kan mim marqodina aja ya. Di sini sabta tidak boleh mengeluarkan nafas atau menarik nafas selama dua harokat. Kalau misalkan syubah bagaimana ya langsung diwasol menjadi mat tabi'i. Silakan dibaca, tolong. Ustaz. Dari Boleh, boleh. oleh Ganti-gantian boleh. Bakat. Mim Silakan. ya, kami Ustaz. Mim marqadina. Duh, jangan disakta Ustaz. Oh, Dibaca wasol jadi mat tabi'i dua harokat. nah Ustaz. Mim marqadinan hadza. Nah, jadi seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya syukron Ustaz Embu Edi. Kita ke selanjutnya. Nah, ya. Ini lucu ya. Kalau yang baru mulai pasti seperti itu ya Ustaz ya. Karena dia misalkan kalau kita baca hafaz kan biasanya waqilaman roko kan seperti itu biasanya. Nah, kalau ini al idghamun nuni fi ra'i. Jadi nunnya diidghamkan. Ya sama seperti kita biasa membaca nun sukun ketemu sama ro. Nah, idgham. Waqila maroko. Silakan yang mau mempraktekkan. Boleh Ustaz. Boleh, boleh. Wa qila marraqa. Ya, ya. Jadi idgham. Jadi idgham. Nanti yang lainnya ya ini nanti antum harus menulis ulang ini. Ya, jadi salah satu syarat untuk mendapatkan sanad ya antum harus punya catatan sendiri. Ya, misalkan yang sakta dihafaz namun di idroj atau di wasol di hafaz di syu'bahnya misal. Nanti antum harus punya catatan sendiri. Nanti anak tunjukkan ya. Salah satu catatan santri yang sudah mengambil sanad yaitu sangat bagus catatannya. Jadi anak berharap antum semua nanti seperti itu. Ya, arti selain inilah. Ya di sini juga ya hanya saja nanti di sini ro-nya dibaca dengan imalah. Ya. Imalah itu apa? Imalah itu membaca harokat ya antara fathah dan kasroh tapi lebih condong ke kasroh. Seperti ada yang tahu hafaz imalahnya hafaz di mana? Satu saja. Ada yang Majriha. tahu? Iya, majriha. Majriha. Ya. Hanya saja di sini ketika kita wasulkan dia dibaca dengan idgham. Ya. Coba ada yang bisa baca didengungkan? Boleh Ustaz. Boleh. Idghamul lam fi ra. Lamnya hilang langsung ke ra. Kalla barrina. Ya. Kalla barrina rina. Ya, itu namanya imalah.
Mungkin ada yang belum pernah dengar. Ya, itu namanya imalah. Ya, afwan. Sorry. Ada juga yang taklil. Ya. Jadi imalah itu terbagi menjadi dua. Nanti kita bahas ya. Ada imalah kubro, ada imalah sugro. Apa itu imalah kubro, apa itu imalah sugro, nanti kita akan bahas. Ya, pokoknya kita fokus dulu ke cara membaca dua riwayat ini dulu. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lain. Ya, antum pelan-pelan aja belajarnya. Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke sakta jaiz. Sakta yang ya diperbolehkan sakta. Tidak wajib. Jadi misalkan kait itu antum wajib sakta. Ya, seperti itu ya. Kita masuk ke selanjutnya. Ya, sakta jaiz, sakta ini diperbolehkan. Nah, ini nanti dia ada 15 cara baca. Ya, nanti di akhir daripada surah Al-Anfal menuju surah awal surah Taubah ini ada 15 cara membaca. Ini Masya Allah ya, ini antum harus nanti akan dipraktekkan dengan pembina ya. Tenang aja, di sini semua pembinanya pasti bisa mempraktekkan. Tidak hanya tahu teori, tapi bisa mempraktekkan, pasti itu. Nah, ada 15 cara membaca. Aduh Ustaz, gimana Ustaz 15? Eh, Coba tanya Ustaz Abdul Hai, beliau sudah pernah mengaji ke kami. Ada 15 cara membaca. Ya, lalu selanjutnya nanti maliyah ini ada dua ya, ada dua cara membaca. Dua cara membaca. Jadi memang ketika kita talaki qiraat, wajar kita merasa asing. Ya, berapapun ya, anak mengajar MUI ya, anak mengajar MUI sudah profesor nih. Ya, Profesor Sarifuddin Siregar, antum bisa cari itu nama beliau, Profesor Sarifuddin Siregar, Sekretaris Jenderal MUI Sumatera Utara. Itu ketika talaki privat kan, itu juga nggak tahu tentang qiraat, apa itu torik. Jadi jangan merasa mengucilkan diri. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa. Tidak. Kita belajar agar lebih baik daripada hari sebelumnya. Apalagi kalau belajar qiraat, berarti kita belajar bagaimana dulu Rasulullah SAW menerima wahyu seperti ini. Ya, oh seperti ini. Yang kita tahu kan hanya satu riwayat saja. Nah ini antum punya kesempatan besar, jadi harus serius. Ya, nanti misalkan punya pondok, disebarkan ilmunya. Ya, punya pesantren, disebarkan ilmunya. Punya anak, punya istri, disebarkan ilmunya. Baik, kita lanjut lagi. Kita prakteknya di sini. Jadi nanti ya tiga ini akan terbagi menjadi 15. Wajah wasol ya, wajah wasol ya dengan sakta ya. Jadi baca wasol misalkan innallaha bikulli syai'in alimun baro ya alim. Nanti di sakta baro'atum atau tanpa sakta alimun baro'atum. Ya. Lalu nanti wakofnya. Nanti ini ada sekitar 15 wajah. Jadi dari tiga cara baca ini nanti akan ya, terkumpul menjadi 15 cara baca. Di Al-Qur'annya ya di Al-Qur'annya tidak ada. Antum cek di Al-Qur'annya nanti ya setelah talaki atau sekarang yang sudah beli Al-Qur'annya langsung ya. Nah, itu lebih mudah kan. Anak dulu pernah sampaikan, beli Al-Qur'annya kalau ada rezeki. Kenapa? Karena ketika talaki seperti ini jadi antum bisa langsung buka. Oh, ini dia. Oh, ini dia. Jadi nanti ketika talaki punya persiapan. Nah, nanti tiga ini di Al-Quran tidak ada. Makanya kita perlu belajar dengan guru yang bersanad, dengan guru yang pernah bertalaki. Kalau tidak, ya wassalam. Karena banyak santri-santri kami yang talaki ya sudah punya hafaz syu'bah sebelumnya ketika disuruh atau ditanya tentang tiga bacaan ini terbagi menjadi berapa terkumpul nggak tahu. Nah, makanya Anda bingung. Terus yang diajarkan gurunya sebelumnya apa? Kalau begitu. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dengan teori, tapi dengan praktek. Ya, disetorkan dengan guru dan lain sebagainya. Jadi dari tiga ini nanti menjadi 15. Jangan takut, Ustaz banyak banget Ustaz gimana? Mudah, insya Allah. Karena yang kami ajarkan aja sekelas apa namanya orang-orang yang sudah paham aja ada yang tidak paham, tapi ya mudah ketika diajarkan. Dan juga ada yang kemarin itu ada beberapa dokter-dokter ya, dokter-dokter daripada Surabaya, dari Jaksel,
Ya, yang talaki privat ya. Mereka mengambil privat itu ya dari nol. Dan alhamdulillah ya, 2 bulan privat itu sudah mahir, sudah bisa mengajar. Jadi jangan ragu. Ini orang yang umum, ya antum yang punya giro untuk dari pesantren lagi. Nah, jangan takut. Ini yang wajah keduanya ya. Jadi maliyah ini punya 2 wajah. Yang pertama diidghamkan, yang kedua disakta. Ya, pertama diidghamkan, misalkan kita baca yang pertama ya idgham ha maliyah ya, fi halaka bidun sakta. Berarti maliyah halaka, maliyah halaka. Ya, jadi langsung idgham ke ha yang keduanya. Maliyah halaka. Ya, yang kedua nanti kita dengan sakta ya. Maliyah halaka anni, maliyah halaka anni. Coba siapa yang mempraktekkan 2 wajahnya langsung? Silakan, silakan. Kami Ustaz. Karena Ustaz. Iya, boleh ya. Tafadhol Ustaz Ambu. Baik. Maliyah halaka. Maliyah halaka. Yang pertama diidghamkan Oh, di tanpa maliyah halaka. maliyah halaka idgham. Langsung Oh, masuk iya. ke hak selanjutnya. Ma, Maliyah halaka. ya, Ustaz. Maliyah halaka. Nah, terasa kan itu kan 2 hak. Jadi Iya. ya, jadi kalau idgham kabir itu dia ha yang kedua itu ada tasdidnya. Cuma di sini kan tidak tulis. Jadi dia maliyah halaka. Diulang, Ustaz. Iya, jangan ringan nih, jangan maliyah halaka gitu. Maliyah halaka. Oke, yang kedua dengan sakta. Maliyah halaka. Nah, ya seperti itu. Insyaallah mudah. Ini ada sekitar berapa halaman lagi? 61 halaman. Sudah setengah jam. Oke, ini juga butuh praktek ya. Kita akan masuk ke bab idgham. Ya, jadi ini tentu memiliki perbedaan yang signifikan dan mungkin ada sebagian dari antum yang belum pernah dengar. Anda pastikan itu. Yang pertama adalah ya di sini dalam riwayat Syu'bah ya zalnya ini diidghamkan. Jadi ta-nya itu diidghamkan. Ya, jadi zalnya itu seperti tidak terbaca. Ya, jadi ittakhadtu kalau hafaz kan dibaca izhar ya zalnya. Ittakhadtu. Ingat sifatnya zal ini, ada yang tahu sifatnya apa? Mengalir, Ustaz. Bukan nih. Apa bahasanya? Rakhawah. Iya, rakhwa. Jadi hati-hati ya jangan sampai ide. Ya ini sering talaki nih seperti itu bacanya. Wa ide kola. Wah, itu huruf dal ya, bukan huruf zal. Ya, hati-hati ini dia mengalir. Ittakhadtu, ittakhadtu. Ya, Anda sekarang tahsin sedikit ya. Oke, kalau Syu'bah bagaimana cara membacanya? Diidghamkan ya. Kalau mudahnya yang bagi yang baru pemula, tanya langsung dibaca sehabis huruf kho-nya. Ittakhadtu, ittakhadtu. Zalnya seperti tidak terbaca. Coba silakan dipraktekkan satu orang. Hafaznya dulu baru syu'bahnya. Boleh, Ustaz? Iya, langsung. Boleh langsung baca. Ittakhadtu. Ittakhadtu. Baik. Selanjutnya ganti orang ya. Ini izhar riwayah. Ini mungkin yang baca yang Ustaz Abdul Hayy aja ya. Ini namanya izhar riwayah. Ya, ingat ya, asatid, ini nggak ada di Al-Qur'annya. Ya. Izhar riwayah itu apa? Izhar pada riwayat tertentu. Ya, jadi misalkan seperti ini ya, antum baca hafaznya biasanya kan Yasin.
wal Qur'anil Hakim. Di wakaf. Kalau di wasal bagaimana cara bacanya? Ada yang bisa jawab? Kalau di wasal bagaimana cara membacanya? Ayo antum sudah belajar tajwid dasar. Ya, anak Di coba nih depan, Ustaz. Iya, jawab aja, jangan dipraktekkan dulu. Kalau di wasal bagaimana cara bacanya? diidghamkan Ustaz. wal Quran. Apa? Yasin wal Quran. Salah. Diidghamkan kan Ustaz? Ini Di hafaz, salah. Kalau syu'bah ini kan kita syu'bah ya didoromkan. Kalau hafaz sana tanya. Ini enggak ada di Al-Qur'annya, antum bolak-balik Al-Qur'an sampai kiamat pun enggak akan ada di Al-Qur'an. Ini jadinya penting. Pakai Kita idgham duguna kali Ustaz. salah. Baik ya. Enggak, langsung kita bahas saja. Ini namanya ada hukum izhar riwayah. Nanti antum baca lagi ya. Ya, Anda nggak bisa jelaskan secara detail makna dan sebagainya. Artinya izhar riwayah ini adalah izhar pada riwayat tertentu. Jadi antum misalkan baca izhar artinya apa Ustaz Zulkarnain? Izhar. Mana Ustaz Zulkarnain? Ustaz Zulkarnain izhar artinya apa? Izhar artinya jelas Ustaz. Jelas. Berarti izhar riwayah dibaca jelas ketika wasal pada riwayat tertentu. Hafiz itu punya izhar riwayah dua, yaitu Yasin dan Nun. Jadi kalau di wasal antum bacanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh Itu gitu. namanya izhar riwayah. Oh, seperti itu ya Ustaz. Makanya belajar. Ya, jadi itu nama bacanya izhar riwayah. Jangan antum disuruh misalkan ya yang di sini yang pernah tahlil dan lain sebagainya disuruh Yasin, antum bacanya Yasin wal Qur'an misalkan. Wah, itu kesalahan fatal itu. Antum bertobat kepada Allah. Astagfirullah Ustaz. Nggak Jadi boleh. jadi Itu namanya Yasin iya, wal Quran. Jadi dia izharkan saya. diizharkan. Namanya izhar riwayah. Izhar riwayat. Izhar riwayah itu harus antum catat, ya antum ajarkan kepada para santri. Kenapa? Karena itu riwayat hafaz yang sering dipakai. Ya, izhar riwayah namanya. Nah, kalau syu'bah bagaimana cara muasalkannya? Dia diidghamkan. Ya, lalu sinnya itu dibaca imalah. Yasiu wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami. Wal qalami. Ya, jadi ada dua cara baca. Ya, kalau yang hafaz izhar riwayah, kalau yang syu'bah ya diidghamkan. Anda nggak usah suruh praktek ya, kelamaan nanti. Nun firoi. Ya, ini sudah kita praktekkan tadi ya. Marwo, kok ini juga sudah kita praktekkan. Ya, jadi, Anda sampaikan kepada para asatid wasatidah, dimanapun belajarnya harus serius. Ya, dicatat dengan baik dan benar, dan pastikan orang yang kita ambil keilmuannya ini ya orang yang juga pernah bertalaki. Kalau tidak, seperti banyak peserta di kami yang sudah pernah talaki ke sana ke sini, tapi qadarullah ketika ditanya dari riwayah nggak tahu, ini nggak tahu, itu nggak tahu. Bahkan ada juga nanti di surah Rum, ya ayat 53 kalau anda nggak salah, itu ada riwayat hafaznya ya, riwayat hafaznya ada yang dia dibaca dua kali. Di Al-Qur'annya tidak ada. Ya, antum kan punya Al-Quran hafaz semua pasti insya Allah di rumah ya. Itu tidak ada. Padahal ada, nanti kita cek ya di sini. Oke, kita ke hakinayah terlebih dahulu ya. Jadi kalau di riwayat hafaz, dia dibaca yu'addihi, nu'tihi gitu ya. Nuwallihi, wa nuslihi, wa yattaquhi. Nah, kalau di riwayat Syu'bah, ya ingat ya, kalau di riwayat Syu'bah dia biiskan ya. Jadi disukunkan hakinayahnya tanpa ada silah. Yu'addih, nu'tih, nuwallih, wa nuslih, wa yattaqih. Nah, baiknya di Al-Quran yang sudah kami share PDF-nya, ini semua sudah tercatat. Jadi antum tidak perlu pusing-pusing menghafal. Oh, yu'addi dalam surah Al-Imran dibaca. Nah, tidak. Ya, insya Allah yang begini-begini, yang kecil-kecil seperti ini sudah ada catatan kakinya. Jadi antum nggak usah bingung. Tapi seperti izhar riwayah, ya, lalu 15 cara baca Al-Anfal ke Taubah itu nggak ada. Ada yang tidak ada. Itu makanya harus talaki dengan guru yang pernah bertalaki juga.
Tidak cukup misalkan orang belajar bahasa Arab, ya, master bahasa Arab, dia bisa baca kitab gundul dan sebagainya. Ya mungkin secara teori dia bagus, bisa, tapi secara praktek dan pemahaman pasti gagal. Ya, pasti gagal. Karena Al-Quran itu butuh yang namanya talaki. Misalkan pada ayat surah Al-Kahfi, ya wama ansanihi. Ya dia dibaca ansanihi, ya dibaca apa? Dibaca kasroh hanya. Ya. Alaihullah menjadi alaihillah. Wa yakhlud fihi muhana. Ya, dibaca pendek. Nah, insya Allah seperti ini nanti mudah. Nanti kita akan lihat di Al-Qur'annya. Tenang saja. Sudah 5:38 ya. Semoga sampai jam 6 Anda bisa menyelesaikan ini. Ballaghta risalatahu menjadi risalatihi. Yaj'alu risalatahu menjadi risalatihi. Min ladunhu. Nah, di sini nanti ada bacaan yang mungkin jarang terdengar. Ya, jarang terdengar. Apa itu? Yaitu iskandal ya. Jadi ma iskanidali wa ismamiha. Jadi dal ketika mengucapkan huruf dal ini ada ismamnya. Ada yang tahu arti ismam itu apa? Mencucu, Ustaz. Ya, mencucu. Atau kalau balak dalam bahasa Arabnya al-isyaratu. Ya, isyarat mencucu atau bahasa lainnya mencucu itu apa ya? Yang mudah ya. Memonyongkan lah. Ya, itu lebih mudahnya lagi. Jadi memonyongkan. Nah, di dalnya ini nanti antum akan ketika praktek akan tahu bahwa oh ternyata itu pun ulama beda pendapat nanti. Ada dua pendapat. Ya, jadi mencucunya ini bersamaan dengan kolkola, ada yang mengatakan tidak bersamaan dengan kolkola. Karena dia sudah ismam. Ya, nanti ketika praktek dengan asatid wal asatidahnya masing-masing, insya Allah akan dipraktekkan. Jadi Ana hanya memberi sedikit saja info bahwa di sini nanti di dalnya akan ada yang namanya ismam. Ya, ismam di mencucukan. Ternyata ismam tidak hanya di juz 12. Ya, memang seperti itu. Ya, taib, kita lanjut lagi. Karena waktu kita lumayan terbatas. Itu kalau yang ada waktu, bolehlah sesekali main-main ke pondok ya, di Malang. Nanti ada oleh-oleh sanad lah kalau datang ke sini ya. Entah itu sanad hadis, atau sanad tajwid, dan lain sebagainya. Kalau ada waktu ya. Fadol, fadol. Nanti Ana berikan oleh-oleh sanad. Selanjutnya, kita membaca baligu amrihi menjadi baligun amrohu. Berbeda sekali Ustaz ya. Memang seperti itu. Tafsirnya beda Ustaz, pasti beda. Ya, pastilah beda. Karena dalam bahasa Arab ya, ini menjadi u, menjadi i, ya, menjadi a, fathah, kasroh itu sudah beda nanti tafsirnya pasti. Mutimunuri menjadi mutimunurahu. Ya. Antum jangan tanya ke ana, Ustaz, bagaimana i'rabnya ya? Kita nggak sedang baca i'rab ya, bahasa i'rab. Dulu ada ahli bahasa Arab ya beliau ya. Ketika jelas gini beliau tanya i'rabnya bagaimana, Ustaz? Jangan tanya i'rabnya ya. Kalau i'rabnya nanti ada bahasanya sendiri. Ya, nah, bisa antum lihat tafsir dan lain sebagainya. Karena kita saat ini sedang membahas tentang bacanya dulu, cara bacanya dulu. Ya. Nah, ini juga merupakan dua cara baca yang lumayan sangat sulit. Anda sampaikan ya. Kesulitan ini yang dulu anak ketika belajar. Ya, ketika belajar. Ya. Yang kalimat-kalimat seperti ini. Ya, insya Allah nanti akan dibahas. Ni'amahu dhahira, ni'matan dhahira. Kan beda ya. Ya, awalnya misalkan kalau di riwayat Hafiz kan orang-orang akan mengatakan seharusnya kan nikmatan karena di sini ada tamar buto ya. Jadi harusnya di sini juga tamar buto gitu ya. Iya. Kenapa ni amahu? Ya, itu bahasannya nanti dalam alasan-alasan qiraat. Ya, kita nggak bahas itu nanti kepanjangan. Sini nikmatan dhahirah. Intinya di sini kita bisa belajar membaca qiraatnya dulu. Ya, adapun pembahasan terkait tentang i'rab dan lain sebagainya nanti dibahas di high class lagi ya. Yang penting kita bisa baca dulu. Matashtahihil anfus menjadi matashtahil anfus. Ala amilathu aidihi menjadi amilat aidihim. Hanya dihilangkan. Ya, nah. Oke, kita bahas sedikit. Mungkin anak perlu praktek karena dari antum ya. Ya, jadi
Syu'bah ini bacanya diimalakan dengan kaidah ini. Ya, antum harus tahu kaidahnya. Ini coret-coretnya di mana ya? Berganti-ganti. Ya. Ha, ya, toharo. Ya, ini kaidah di bahwa ketika dia menjadi fawaitihus suwar. Fawaitihus suwar itu apa? Pembuka surat. Ketika huruf-huruf pembuka suratnya ada ha, ya, toharo, maka dibaca imalah. Misalkan di sini kita lihat ha. Oh, di sini ada ha. Ya. Mim, apakah ada? Tidak ada. Maka yang dibaca imalah yang ada. Ya berarti ha. Jadi ini rumusnya, kaidahnya ya. Berarti dibaca imalah ya. Hemim, hemim, hemim. Ya, misalkan di sini to sama ha. Ada nggak to di sini? Ada. Ada nggak ha di sini? Ada. Berarti tehe. Kok lucu, Sad? Ya seperti itu memang. Ya kalau hafaz toha, kalau syubah tehe. Ya, ini coba ada yang berani untuk menelisik dan baca? Coba Satu Ustaz. orang? Ya, boleh. Ustaz Zulkarnain. Ini kan ha dengan toha dan kota tadi ya saya. Iya, ini rumusnya. Intinya ketika Ya. ada salah satu dari sini, berarti antum bacanya imalah. Kalau nggak ada ya biasa bacanya. Coba antum analisik sendiri dari huruf kafnya. Kaf he ye ya nggak ada Ustaz. Nah, Kaf ini, he ya ain sod. Ustaz. Ini apa ini? Oh, nah Ustaz. Kaf he ye ain sod. Ya, dibaca sempurna Ustaz. 6 harokat, kafnya, ainnya 6 harokat, sodnya 6 harokat, hasamanya 2 harokat. Kaf he ye ain sod. Oke, bagus Ustaz. Satu lagi gantian. Siapa? Alif Lam Ustaz. Ro. Silakan. Alif Dianalisa. lam. Iya. Silakan. Alif Iya, boleh. lam re. Nah, Masya Allah. Sudah bagus ya. Semoga Satijah ya yang mendengarkan, melihat, ya semoga paham ya. Nanti kalau nggak paham, ya boleh disampaikan. Mungkin Anda mohon maaf jika sedikit membuka ruang diskusi karena ada sekitar berapa lagi? Setengah lagi ya. Kita belum selesaikan. Sudah 45 ini. Ya. Lafadz ro'a. Ya, pada lafadz ro'a ini ada 2 hukumnya. Ketika pada lafadz setelah lo'a ini merupakan huruf yang berharokat, maka terbagi menjadi 2 lagi. Jika setelah lafadz ro'a ini setelahnya adalah sukun, ya sukun, maka hanya terbagi menjadi 2 juga. Oke, kita bahas satu-satu. Kita bahas setelah lafadz ro'a, ini ada huruf yang berharokat. Di sini lafadz ro'a, ya ada hu, ya artinya hu ini berharokat. Ro'a, kaf. Kafnya berharokat fathah. Nah, jadi mutaharik itu artinya berharokat. Ya, sebentar ya. Nah, di sini artinya sakin atau sukun, kita lihat di sini ada huruf sukunnya ya. Ya, di sini ada alif lam ya. Artinya di sini akan dibagi menjadi beberapa bacaan. Baik, kita coba satu-satu dulu. Ya, kita misalkan ba'da usakin ya. Setelahnya adalah huruf yang berharokat sukun. Yang pertama dia dibaca wakof. Yang kedua dibaca wasol. Ya. Ketika dia dibaca wakof, maka diimalahkan ro dan hamzanya. Ya. Misalkan kita wakof, re, seperti itu. Sedangkan ketika kita wasol, ya, ketika wasol, maka kita imalahkan ro-nya saja. Ya, jadi re al qamaro. Kalau wakof re, kalau wasol re al qamaro. Ya, kalau yang setelahnya mutaharik seluruhnya
seluruhnya langsung diimalahkan. Ya, re'e kaukaba, re'ehu. Ya, re'e kaukaba. Ustadz, gimana caranya Ustadz? Ini kaidahnya banyak sekali. Kalau yang seperti ini, insya Allah nanti ada di Al-Qur'annya. Jadi antum ketika talaki nanti di sampingnya itu ada tulisan-tulisan gitu. Ada tulisan-tulisan ini, misalkan nanti Al-Qur'annya gitu ya. Di sampingnya ada tulisan-tulisan. Dan misalkan fadalah fatroah terdapat bacaan imalah dalam syu'bah gitu. Jadi insya Allah mudah. Yang penting ya tahu saja kaidah-kaidah dasarnya. Jadi nggak asing, ya nggak asing seperti itu. Nah, ini seperti ini juga, ya ini diimalah-imalahkan juga dalam beberapa bacaan dari syu'bah ya. Rome, Herin, Akme, Suwe. Ini ada juga di Al-Quran Ustaz, ada di Al-Quran. Kalau hafaz kan Roma, ya Harin, Akma, Suwa. Selanjutnya di sini juga Sude, ya Wane, Adereka. Nah, insya Allah nanti ada. Nah, anehnya, ya Anda bilang aneh ini untuk mewakili orang-orang yang baru belajar. Ustaz, kan di hafaz ini kan diimalahkan ya, majereha. Tapi, ya, lihat ya, tidaklah diimalahkan Imam Syu'bah pada kalimat yang dimana Imam Hafiz mengimalahkannya. Imam Syu'bah baca dengan mujroha, padahal satu guru ya. Tapi kok beda bacaannya, Ustaz? Dibacanya mujroha. Jadi kita bahas tadi di atas bahwa Imam Syu'bah baca imalah-imalah, sedangkan Imam Hafiz bacanya biasa. Ya. Tapi dalam hal ini malah kebalikannya. Di mana Imam Hafiz satu-satunya yang beliau baca dengan imalah, majreha, malah di sini dibaca dengan mujroha. Ya, mujroha. Maka dulu ada ya, kita misalkan belajar tafsir. Ada orang yang cocokologi. Jadi ketika anak beberapa kali masuk ke majelis-majelis tafsir, ya mereka bilang, kenapa dibaca majoreha, katanya. Karena ya majoreha ini kan ketika Nabi Nuh kapalnya terombang-ambing gitu ya, terombang-ambing, maka doanya Bismillah majoreha. Karena sedang terombang-ambing gitu ya. Jadi harusnya dibaca roh karena terombang-ambing jadi reha. Bismillah majoreha ya. Karena terombang-ambing di atas kapal dan lain sebagainya. Jadi mereka cocokologi. Nah, ini tidak benar ya. Tidak seperti itu. Ini memang karena logat orang Arab yang berbeda-beda. Tidak ada sangkut pautnya dengan terombang-ambing dan lain sebagainya. Kenapa demikian Anda sampaikan? Karena dalam riwayat lain ya tidak dibaca majareha, dibaca mujuroha. Kita masuk Hamzah Mufrad. Ya, ini yang Anda sampaikan sama antum. Ya, ini mudah insyaallah. Ya, kita biasanya baca dengan Zakaria, wa Mikala, wa Jibrila, Huzwa, Kufuwan, Murjauna, Turji. Ya, dibaca dengan Hamzah Zakaria, wa Mikail. Jadi mad mutasil. Wa Jabrail. Ya, biasanya kan wa Jibril, wa Jabraila. Huzuan menjadi huzua. Kufuwan menjadi kufua. Murjauna menjadi murjauna. Turji menjadi turjiu. Ada yang praktek kan? Yang syubahnya saja. Silakan dibaca. Boleh Ustaz? Silakan langsung. Ustaz. Zakaria wa Mikaila wa Jabraila huzuan kufuan murjauna turji'u. Oke. Lanjut. Ya, ini Ustaz Ihya ini sudah pernah talaki ke kami. Jadi beliau muda, Masya Allah. Selanjutnya, ya di sini kebalikannya ya. Yang tadi antum lihat ya, Imam Hafiz membaca dengan waw, Imam Syu'bah kebalikannya pakai hamzah. Ini kebalikannya, Imam Hafiz pakai hamzah, beliau pakai waw. Mu'sodah menjadi mu'sodah, lu'lu'ah menjadi lu'lu'ah. Ya, lu'lu'ah. Ini ada di Al-Qur'annya ya, jangan takut. Amantum menjadi aamantum. Ya, ada tambahan hamzah istifham. Innakum menjadi a'innakum.
Insya Allah ini ada di Al-Qur'annya. Jadi anak agak percepat sedikit karena nanti antum ketika talaki sangat mudah. Inna menjadi a inna. Inna lamughramun menjadi a inna lamughramun. Ada tambahan hamzah istifham. Angkana menjadi a angkana. Nah, ini dia yang menarik. Tashil. Apa itu tashil? Ada yang bisa jelasin? Apa itu tashil? Ayo, masa belum pernah ada di sini guru-guru tajwid kok? Masa nggak bisa? Ayo, apa itu tashil? Tasil itu mengidghamkan bukan Ustaz? Meringankan bacaan, meringankan Iya, bacaan Mas. kata yang kedua, Ustaz. Tashil artinya memudahkan gak ya saya? Iya. Dalam ilmu tajwid gimana? Meringankan bacaan fathah yang kedua, Ustaz. Iya. Jadi kalau antum misalkan belajar tentang tashil ini dalam misalkan kita bertalaki apa namanya matan jazariyah ya namanya hamzah musahala. Ya, hamzah musahala itu jadi ada sebagian sekelompok orang-orang Arab pada masa Rasulullah itu yang tidak bisa menyebutkan dua hamzah yang digabung. Misalkan mereka mereka nggak bisa, mereka kesusahan. Ya, mereka kesusahan. Makanya Masya Allah ya, kita kalau misalkan antum belajar ilmu qiraat, antum akan melihat bahwa kenapa ya Akme, kenapa seperti ini ya? Karena memang mereka susah untuk menyebutkan secara sempurna. Sedangkan kita Allah takdirkan ya orang-orang Asia terutama. Makanya juara-juara MHQ, MTQ itu kan dari dunia itu rata-rata orang Indonesia dan lain sebagainya. Sampai saat ini masih orang Indonesia yang sering sangat juara. Kenapa demikian? Karena kita sangat sempurna ya. Kita bisa meniru semua bacaan. Kita bisa meniru semua bacaan yang mereka apa namanya yang susah mereka praktekkan. Ya, misalkan seperti ini. Jadi ada sekelompok orang ya dan di mana riwayat Hafs mengambil ini di mana dia hamzah keduanya itu dibaca secara tidak tahqiq. Jadi lawannya tas itu tahqiq. Tahqiq itu apa? A gitu. Ya misalkan huruf jim, ja, jelas. Ya, kalau musahala atau tashil ini dia dibaca ringan. Kalau kata guru kami ketika saya talaki qiraat sab'ah dulu, beliau mengatakan bahwa seakan-akan seperti mudahnya untuk pemula itu seperti anak bayi merengek itu. Gitu. Itu mudahnya seperti itu. Jadi jamiyu wa arabi jamiyu. Ini enggak suruh antum praktek ya, nanti kelamaan. Nah, pada Syu'bah beliau tidak baca seperti itu. Beliau baca dengan tahqiq dengan jelas. Jamiyu wa arabi. Ya, dengan jelas. Jamiyu wa arabi. Ya, nanti insya Allah di Al-Qur'annya sudah ada. Jadi kita kaidah-kaidah dasarnya yang penting tahu. Nah, ini juga penting kaidah dasar ini ya. Ketika antum melihat ada yang tahu ini apa namanya? Yang bulat di atas ini. Ayo guru-guru tajwid. Kalau nabur aja namanya Ustaz. Ini apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Alif sifar mustatil. Nah, ulangi saja. Mustatil. Sifar, mustatil atau mustadir? Mustatil kalau Ustadz nulis Mustatil. panjangnya gitu. Baik, mustatil ya. Harus tahu ya, antum mengajar harus tahu kayak seperti itu, nggak boleh ada yang kelewat. Jadi ketika itu sifar ya, sifarnya ada dua. Nanti kita belajar lagi satu lagi ya, sifar yang tadi Anda sampaikan satu lagi ini mustatil. Bagaimana cara membacanya? Ini hati-hati ya. Ini banyak yang talaki ya. Yunun katanya ketika diselesaikan. Rasul. Nah, ini hati-hati. Ketika ya lihat ya, ketika antum baca wasol ya dan waqaf pada lafaz-lafaz seperti ini, ya nanti antum akan lihat bahwa Imam Syu'bah ini ditanwin gini. Jadi tandanya nanti itu tanwin gini. Nah, ini nggak ada kan di sininya. Nah, ini pentingnya bertalaki dengan guru yang bersanad. Nah, nanti di sininya ada dua seperti ini. Kalau Imam Syu'bah, jadi tidak ada sifernya. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Seperti biasa bacanya dununa, rasula, kan seperti itu ya. Sabila. Ya, yang membingungkan ya bagi pemula itu apa? Ketika yang seperti ini. Ya. Jadi misalkan antum nanti bacanya wasol, ya, maka sifernya ini tidak dianggap. Artinya
sesuatu yang di atas sifar ini tidak dianggap. Apa alifnya? Jadi nanti bacanya pendek. Ya, ketika antum wasol, jununa, ya selanjutnya apa? Nanti dibaca pendek. Jadi bukan dibaca jununa, ya ketika antum wasol. Rasulah dibaca rasulah, jadi satu harokat hurufnya. Ya, sabila, ya satu harokat hurufnya. Ini jam berapa ya? Ini berapa lama lagi? Sedikit lagi ya. Bolehlah praktek. Coba ada yang mau praktek satu orang? Tolong dibuka surah Al-Ahzab. Ini satu kesatuan semua ini. Izin bertanya Ustaz, yang zununa, yang versi Syu'bah itu kalau di wasol berarti menjadi fatatain dibacanya Iya bagaimana? saja. Iya, Hmm, kita buka Al-Qur'annya dulu ya. Satu orang tolong praktek. Iya saja. Jadi fathatain ya kalau hurufnya selanjutnya izhar jadi izhar. Kalau hurufnya ikhfa jadi ikhfa gitu. Tolong satu orang ada yang bisa buka Al-Ahzab Al-Qur'annya? Ada? Siapa? Jangan kelamaan, saya sudah 58. Antum mau ngajar kayaknya. Ya Surat saja. Al-Kafirun aja, Zat. Jangan Al-Kafirun, ini surah Al-Ahzab. Prakteknya di Al-Ahzab. 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 Akhir surah Al-Ahzab sepertinya, kalau Anda nggak salah. Oke, Zat. Al-Ahzab terakhir saya. Ya, antum buka ayat 66. 66 ya. Wa ata'na rasul lah itu ya saya. Ya, kalau antum baca waqaf, ya itu dibaca Rasul. dengan ya itu alifnya dibaca, berarti rasulah. Nah, Ya, kalau itu disambung saya. sifar musab. Nah, tadi kan sudah Anda jelaskan kalau waqaf. Sekarang antum baca wasol, Ustaz. Kalau wasol, hafaznya itu dibaca satu harokat. Dununan nanya dibaca satu harokat. Rasulah lamnya dibaca satu harokat. Ya. Sabila lamnya dibaca satu harokat. Coba Ustaz. Kalau disambung saya. Iya. Wa ata'na rasul wa qalu. Iya. Nah, watokna rasulah tadi itu saat kalau antum baca dengan syu'bah itu jadi lamnya itu jadi fathatain. Tanwin ketemu sama waw apa hukumnya? Idgham. Ya, praktekkan Ustaz, tolong Ustaz. Wa ata'na rasul wa qalu rabbana. Baik, seperti itu Ustazah Farida sudah jelas ya? Jadi nanti Kalau di kalau di Jununa mushaf Syu'bahnya dia tidak ada fatatain. tidak ada fathatain. Nanti kita cek ya, kita cek lagi di Baik. di syu'bahnya. Coba Anda cek di syu'bahnya nanti ya. Jadi misalkan di syu'bahnya tidak ada fathatain, berarti dibaca Rasulah, ya, hanya dibaca dua harokat ketika di seingat ana ada fathatain. Coba kita cek dulu di Al-Qur'annya. Sebentar. Oke. Sepertinya harus kita selesaikan dulu ya. Sudah jam 6. Antum yang misalkan mau ada pekerjaan silakan izin dulu saja, tidak ada masalah. Oke. Ini sedikit lagi kita selesaikan dulu aja. Setelah itu nanti kita cek di Al-Qur'annya ya. Selanjutnya kita baca oh iya, afwan, ana keliru. Jadi fathatainnya itu ada di yang selanjutnya. Ya, syukur saja Farida ya, sudah disampaikan di Al-Qur'annya. Jadi yang ada fathatainnya itu di qawariro. Ya. Salasila wa qalalan. Samudan. Ya, jadi ada dua, nanti sedikit ya. Nanti bisa dilihat di Al-Qur'annya saja. Insya Allah ada di Al-Qur'annya terkait tentang bacaan tersebut. Nah ini sifernya ini berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan oleh asatidjahnya. Minimal kita lihat bahwa kalau hafaz di sini pakai sifer yang sama, hanya saja ketika syu'bah dibaca fathatain. Ya qawariron, salasilan, samudan. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita kejar waktu sedikit ya, biar nanti hari selanjutnya kita sudah bisa talaki. Biar tidak lama-lama. Insyaallah 4 bulan bisa lah. Ya, dengan 2 pertemuan sepekan itu semoga bisa khatam ya. Tapi ya, kalimat baiti ya mu'minan menjadi baiti mu'minan. Ya, insya Allah ini ada di Al-Qur'annya, tidak perlu bingung-bingung ya. Wajhiya lilladzi wajhi lilladzi.
Yadiya ilaika menjadi yadi ilaika. Ya, menjadi mad muttasil dengan 4 harokat. Wa ummiya ilahain menjadi wa ummi ilahain. Ya. Ma'iya abadan menjadi ma'i abada. Ya. Insyaallah nanti antum jangan takut untuk kaidahnya banyak sekali Ustaz. Tidak, ana akan jelaskan secara pemula ya. Jadi tidak yang panjang lebar tentang kaidah ini harusnya gini ya. Yang penting antum bisa baca dulu. Ajri illa ya. Ajriya menjadi ajri illa. Jadi biiskanil ya waslan. Jadi ketika wasal dia dibaca dengan sukun. Waliya fiha menjadi wali fiha. Ahdi zalimin menjadi ahdiyaz zalimin. Tadi kan kebalikannya ya. Tadi yang hafaznya dibaca dengan ya-nya berharokat fathah, ini kebalikannya. Ketika hafaz membaca dengan sukun, beliau membaca dengan fathah. Ahdiya ba'diyasmuhu ba'diyasmuhu. Selanjutnya ya ibadilah khaufun. Ya wasal dibaca ya ibadiyah. Kalau wakaf ya ibadi. Ya. Atani ya. Kan fama atanil. Ya. Antum akan mengetahui bahwa di sini iya-nya dihilangkan. Bihadzfil ya waslan. Jadi di sini kan fama ataniyallah. Di sini fama atanillah. Ya. Wakaf juga sama. Fama atan. Jadi ada yang dihapus ya, atau misalkan antum belajar bahasa Arab namanya ya zaid atau ya zaidah. Ya tambahan, ada juga huruf waw tambahan. Nah, itu nanti kalau sudah belajar bahasa Arab insya Allah mengetahui. Raufun ya, di sini kita lihat bihadzfil wawi dihapus wawunya menjadi raufun. Buyut ya, di sini baknya jadi kasroh biyut. Tadzakkarun menjadi tadzakkarun. Ya. Khutuwat menjadi khutuwat, toknya di qalqalah. Uyun menjadi wa'yun, ainnya di kasrohkan. Guyub menjadi giyub, sadda menjadi sudda, mitta menjadi mutta. Selanjutnya juz'un ya menjadi juz'un. Ya dia bidomil zai, dibaca doma zainya. Yang mau izin keluar saja ya, nggak apa-apa. Mubayyinah menjadi mubayyanah. Ya, waya besutu ya di sini kalau misalkan kita coba dengan shot saja. Waya besutu tebal. Ni'imma di sini nanti ada 2 wajah. Yang pertama ikhtilas. Ikhtilas itu apa? Membaca harokat dengan 2/3. Ya, membaca dengan 2/3 harokat. Ya, 2/3 harokat. Ya, nanti iskan. Ya, iskanul ain, ainnya disukun ya. Ya tubadus sadaqati fani'mahi. Lalu ainnya kasroh dibaca ikhlas 2/3 fani'mahi. Nanti insya Allah antum praktekkan masing-masing ketika talaki ya. Sedikit lagi. Rudwan ya, Ridwan menjadi Rudwan. Ya bunayya menjadi ya bunayyi. Ya bunayyi. Ya bunayyi. Al-mayyit ya dibaca ringan maiti. Ladunhu menjadi ladenihi. Tadi sudah Anda jelaskan di dalnya ada ismam. Ini juga sama ya. Laduni ya ladeni laduni. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jam 6 ya, Afwan ya. Sudah sangat habis waktunya. Bolehlah 1 sampai 2 pertanyaan. Ya, Afwan, ini kan saya telat 5 menit pakai kitab usulnya. Apakah sudah tinggal di print, ada di file, atau ada di Nurul Islam, Ustaz? Afwan. Insya Allah kalau sepertinya Ustazah Maswa sudah ngirim belum di grup? Kayaknya sudah saja. Usulnya sudah sepertinya. Nanti Ustazah cek ketika Ustazah Maswa mengirim seluruh kitab. Di antara itu ada dia kayaknya. Ustazah. Oh, baik. Syukur. Saya kalau Ustazah Farida sepertinya ada ini ya, ada kitab usul ya. Usul Hafiz Syu'bah kitabnya langsung ya, kalau nggak salah ya. Itu dipelajarinya cuma permukaan aja, ringan. Karena keburu COVID, Ustaz. Jadi setiap kita belajar ada kitabnya satu-satu. Nggak semua boleh
miliki. Terus satu lagi Ustaz pertanyaannya. Kadang-kadang kita ini min torik syatibi, wa min torik thayyibah. Nah, yang umum kita pakai yang mana? Apakah kadang-kadang digabung? Apa kadang-kadang memang khusus syatibi dulu yang kita pelajari? Oke, tahu saja. Jadi tadi anak tanya ke Ustazah Farida karena insya Allah di kitab itu kayaknya ada, tapi anak nggak punya kitabnya. Ya, tapi mungkin kitabnya kayak kitab biasa saja ya. Jadi tidak tidak segampang ini sepertinya ya dari pembahasan dan lain sebagainya. Untuk yang kita pelajari itu pertama harusnya sih memang syatibiyah dan duroh. Jadi memang pertama kali secara sejarah yang ada dulu adalah yang syatibiyah dan duroh. Ya, lalu nanti ada Imam Ibnu Jazari yang menciptakan Thayyibatun Nasr. Nah, Thayyibatun Nasr ini toriknya banyak. Ya, toriknya sangat banyak sehingga di Indonesia sendiri yang dipakai yang masuk itu hanya syatibiyah. Ya, atau dalam kata lainnya kalau pernah dengar ijazah qiraat asyara sugro, ijazah qiraat asyara kubro. Yang asyara sugro itu yang biasa dipakai di Indonesia, torik syatibiyah dan duro. Kalau duro ini yang menciptakan juga Ibnu Jazari, tapi masih dalam satu kesatuan karena toriknya tidak banyak. Sedangkan Thayyibatun Nasr, nah ini sangat banyak toriknya. Ya, jadi ada yang Anda dulu pernah mengambil ya, Al-Fatihah itu sampai 30 lebih cara membaca. Yaitu Al-Fatihah lebih dari 30 cara membacanya. Itu Thayyibatun Nasr. Kenapa demikian Ustaz? Nah, nanti antum bisa belajar tentang torik-torik. Ya, torik itu sangat banyak. Jadi anak nggak bahas sedikit pun karena nanti makin pusing, pasti. Karena anak dulu pertama kali menjelajahi seperti itu. Seperti itu mungkin untuk pembahasannya saja Farida. Karena di sini juga banyak pemula, takut terlalu berlebih menjawab, makin bingung takutnya. Ustaz, Seperti itu saja Farida. yang filsufahnya Anda cari nggak ketemu nih Ustaz. Apa memang belum dikirim kali saya? Harusnya udah Ustaz, tapi nanti biar di tag sama adminnya ya, saja masukannya ya. Seperti Iya, itu ya. Ustaz. Nanti antum Nah. bisa bisa filenya antum cetak sebagus mungkin. Ya selanjutnya nanti bisa antum coret-coret di situ. Sarannya tadi tetap kalau bisa punya Al-Qur'annya. Nah, Al-Qur'annya itu jangan salah beli. Ya, jangan salah beli. Salah belinya apa? Karena banyak santri yang beli sendiri pada saat itu Al-Qur'annya yang dibeli adalah riwayat Hafiz, riwayat Syu'bah. Coba Anda cari filenya dulu lah. Biar antum nggak salah. Nah, takutnya antum salah nanti eman sekali. Sebentar ya. Yang punya Kalau kita kegiatan pesan ada gimana? Berapa nih kira-kira biayanya Ustaz? tanya adminnya Ustaz. Karena kemarin ada yang itu yang apa yang 4 jilid itu Ustaz? Yang Asyaro Kubro itu 4 Asyaro Kubro. Nurul Islam itu 4 jilid. Insya Allah sangat bagus cetakannya. Dan sekarang itu naik semua dari Mesir Ustaz. Ya, sayang sekali kemarin itu ke santri kami yang offline di sini ya ada 2 akhwat sudah khatam 30 juz naik ke Asyaro itu harganya itu masih 1,8. Itu masih mudah. Itu pun dapat diskon dari sananya. Sekarang subhanallah 2 jutaan ternyata Ustaz. Sudah kami cek kembali. Nah, jadi Dolar susah juga. sekarang. Iya, ini apa yang naiknya namanya bagasinya itu loh Ustaz. Bagasinya. Antum bilanglah sama Prabowo biar diturunkan. Mahal sekali. Sebentar ya. Yang punya kegiatan silakan silakan ditinggalkan nanti bisa lihat rekaman. Kalau yang masih kosong ya tunggu dulu sebentar saja. Biar kami cek dulu Ustaz, Al-Qur'annya. Sambil tanya jawab boleh silakan. izin Ustaz tanya, Oke, silakan. itu apa namanya, kalau baca Quran yang tadi itu yang imalah, itu emang harus banget ya pakai imalah tersebut atau cuman pilihan sih kalau di Al-Quran? Oh, Maaf, tidak pilihan. saya Memang soalnya. memang seperti itu Ustazah. Harus dia saja. Dia bacaannya memang hanya imalah, bukan pilihan Ustazah. Ya, jadi imalah wajib. Contohnya Karena di memang itu ada ya gitu dalam Al-Quran Al-Quran itu ada iya, bagian yang dibaca itu wajib banget gitu ya. iya, contohnya seperti ini saja. Lihat ini ya, lihat layar ya. Nah, ini enaknya Al-Quran yang kami share saja. Nah, di sini kan tadi sudah kita bahaskan. Ada roka, pokoknya ada rokam, hum atau kim dan lain sebagainya itu dibaca ro-nya dengan imalah. Nah, di sini kita bisa lihat di pertemuan selanjutnya aja nggak apa-apa ya. Kita satu pertemuan lagi ya, bahas Al-Qur'annya ya. Biar antum makin mungkin nggak apa.
Di sini di kalimat adroh kan ini kan yang di dalam Al-Qur'annya ini ya, lihat ya, yang di dalam Al-Qur'an ini bacaan hafs. Yang di luar atau ada catatan seperti ini di sampingnya itu bacaan syu'bah. Nah, kita tadi bicara tentang syu'bah. Kalau hafs ya sama seperti biasa bacanya wala adrakum. Kalau syu'bah dia dibaca ro-nya dengan imalah, tidak ada bacaan lain saja. Harus banget ya, memang harus. Bagaimana cara bacanya? Wala adrekum. Adrekum. Ya, Oh ya, jadi kalau sampingnya nggak ada tulisan syu'bah, kita sama baca bacaan ya. Jadi misalkan seperti ini ya saja Nopi ya. La yarjuna. Ini kenapa nggak ada tulisan syu'bah? Berarti antara syu'bah dan hafs bacanya sama. Enak ya. Makanya kemarin Ustadz kok saya dua riwayat Ustadz pusing nanti Ustadz. Tidak, karena sedikit sekali perbedaannya. Seperti itu. Makanya kita selesaikan dengan satu qiraat langsung. Makanya semangat antum yang masih apa namanya masih benar-benar kosong banget ya. Jangan mengecilkan diri karena ya orang-orang MUI yang anak laki juga nggak tahu. Bahkan kalau antum tahu ya yang ikut sama Ana ini ada yang ngambil asyarah, ya beliau privat ini beliau ini pengajar dosen di UIN Sunan Kalijaga. Ini pengajar-pengajar dosen ya, punya metode Hanifah namanya. Ana nggak boleh sebut namanya ya. Ini kemarin baru daftar asyarah. Ya nggak tahu juga, Ustaz saya masih awam tentang qiraat. Sama. Jadi jangan apa namanya jangan kayak aduh Ustaz saya sepertinya mengundurkan diri. Jangan seperti itu. Semuanya insya Allah awam tentang qiraat. Jadi jangan. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan punya Al-Quran atau beli Al-Quran, ya, pastikan tulisannya sama seperti ini ya. Jadi kebanyakan para santri ya awal-awal kami buka kelas, kami nggak membantu mereka membeli Al-Qur'annya. Akhirnya yang mereka beli apa? Kebalik. Jadi di sini biriwayati Syu'bah an Asim. Ya. Jadi ini kan hafaz kan. Jadi Al-Qur'an ini riwayat hafaz, lalu ada wabil hamis. Hamis itu catatan kakinya, catatan kaki yang hitam-hitam tadi loh. Jadi di dalamnya hafaz, di luarnya Syu'bah. Kalau antum beli Syu'bah yang di dalam, hafaz yang di luar, udah pasti nanti bingung baca Syu'bahnya. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan. Contohnya yang tadi. Misalkan di halaman 8 kita buka ya. Nah, di sini. Kalau antum beli, ya syu'bahnya menjadi catatan kaki, antum akan ada penjelasan seperti ini. Oh, ini namanya idgham kamil. Ya. Zalnya tidak dibaca. Jadi tahu, oh iya, ini idgham kamil. Kalau antum beli yang hafaznya di luar, salah beli, antum nggak akan tahu dan penjelasan ini tidak akan ada. Jadi langsung nanti tulisan yang ini, ya langsung termaktub di sini. Nah, makanya kan kita hafaznya sudah tahu, syu'bahnya nggak tahu. Jangan salah beli Al-Quran. Jadi pastikan Al-Quran, ya misalkan antum punya kenalan, punya teman yang misalkan bisa membelikan dan lain sebagainya, pastikan ya jangan salah beli karena di sebagian tempat itu yang dijual kebalikannya, syu'bahnya di dalam, hafaznya di luar. Ya, jadi pastikan yang di sini tulisan di sininya riwayat ini setelah riwayat ini apa syu'bah ya. Nah, makanya kami setelah banyak santri yang salah beli, maka kami membuka untuk kami yang membelikan, membantu. Dan cetakannya cetakan yang paling bagus. Karena ada dua cetakan, satu lagi cetakan yang gampang rusak ininya apa sampulnya. Nah itu eman, nanti antum nggak terjaga. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Masih tinggal 15 orang ini. Terima kasih banyak. Baik, ada lagi yang lain? Kalau Quran Ana justru malah syu'bah Ustadz. Dan memang Ana pernah ada daurah juga. Jadi ada dua versi. Yang satu versi Indonesia. Maksudnya ada terjemahan juga. Guru kami membuat. Jadi kalau yang sudah ada pengantar sih nggak pusing Ustadz. Dengan dibolak-balik seperti itu nggak terlalu pusing untuk praktek ya Ustadz. Jadi karena ini usul kan, kalau yang kita pelajari hari ini usul, jadi wajib gitu. Kalau yang farasnya lebih banyak atau lebih sedikit Ustaz dari usul yang syubhat dan hafaz ini? Iya, harusnya sih Ustazah. Misalkan seperti ini ya Ustazah. Kalau Ustazah sudah ada yang, ya Masya Allah ya, kalau sudah punya yang bahasa Indonesia misalkan, ya, Masya Allah. Tapi Anda nggak tahu ya, kalau mau ditasi ada file PDF-nya boleh, nanti Anda cek. Misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita belajar usul secara umum mungkin gampang, tapi ketika kita praktek, misalkan bacaan seperti ini, coba saja cek di Al-Quran syu'bahnya. Ada nggak penjelasan bahwa di sini dibaca dua kali?
Kalau di sini kan syubhanya di Ada luar dijelaskan. di Misalkan wajib. halaman itu ya, Al-Baqarah itu ya. Iya. Lalu baca yang kedua ikhtilas. Coba nanti Ustazah fotokan di grup ya. Nanti Anda mau cek yang syubhanya. Bukan yang bahasa Indonesianya saja ya, yang Quran Iya, syubhanya. ada, iya. Nanti bisa bisa difotokan dan lain sebagainya. Jadi nanti insya Allah kalau dari kami ya asalnya tetap hafaznya di dalam, syubhanya di luar. Itu sangat rekomendasi untuk pemula. Ya, tapi misalkan antum sudah bisa usulnya ya, misalkan seperti saja Farida sudah pernah daurah bahkan offline saja ya. Offline Jadi nanti insya Allah sudah gampang untuk membaca. harus Baik, mengulang ada. lagi Ustaz. Iya. Iya, kami juga saja kalau nggak mengajar itu lupa semua kadang-kadang. Ini gimana saktanya yang jais di mana? Ya, memang harus diajarkan dia. Jadi kalau bisa sih antum minimal misalkan punya keluarga ya diajarkan ke keluarga. Seperti itu. Baik, insya Allah sampai di sini dulu. Asatidz asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6.18. Ana ada pertemuan lagi ya, privat asyara 6.30. Insya Allah nanti kita masuk dalam bab talaki ya, pekan depan akan Ana jelaskan sedikit, lalu nanti kita akan memulai dengan talaki. Nanti insya Allah gendernya dibeda-bedakan, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, masuk tepat waktu. Ini yang Ana tolong lah ya. Di Indonesia ini jamnya karet, jangan dibiasakan ketika talaki Al-Quran, karena nanti kalau antum misalkan nggak masuk ya, misalkan nanti aja 5 menit lagi, sudah dimulai, misalkan sudah masuk lil fuqara'il ladzina uhsiru misalkan. Ini antum wajib ulang nanti, wajib kodo. Ya, wajib kodo nanti. Jadi memperibet antum ketika teman-temannya sudah khatam, sudah nanti dapat sanad, antum harus ngulang-ulang gitu loh. Iya. Jadi nanti memperibet, kalau bisa masuknya tepat waktu. Mungkin bolehlah 5:05, sedikit kami. Cuman ya kalau anak pribadi nggak ada ini ya, langsung anak mulai aja. Mau 2 orang, 3 orang yang masuk gitu. Kenapa? Karena waktu sangat penting. Ya, apalagi anak full ya. Jadi anak itu mengajar beberapa dosen ya sudah full dari pagi ya sampai jam 20.30 sampai 21.30 itu saya full ya kegiatannya di pondok ngajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi waktu itu sangat berharga bagi kami. Tapi barakallahu fikum, mohon maaf ya jika ada kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Ya jika ada kebaikan seluruhnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf kepada antum dan kepada Allah saya memohon ampun. Bareng-bareng kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.